Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saya pernah ditanya oleh beberapa kawan tentang apa bedanya kiai-kiai NU dengan kiai-kiai yang lain yang non-NU, ulama NU dengan ulama yang non-NU. Saya nggak akan sebut non-NU itu dalam kurungnya apa saja. Tapi di antaranya saya menjawab begini, dari banyaknya perbedaan gitu. Termasuk latar belakang ibadah, kesukaan gitu, metode dan cara beribadah gitu. Salah satunya adalah yang saya amati loh, ini perbedaan dari pengamatan saya. Di antaranya dari banyaknya perbedaan itu, kiai-kiai NU, ulama-ulama NU semakin sepuh, semakin kesana, itu semakin adem, semakin dihormati, semakin banyak disowani, semakin menjadi rujukan warganya, dan akan semakin ampuh gitu. Itu ulama-ulama kiai-kiai NU. Dan itu semuanya tidak dimiliki oleh ulama-ulama yang dari luar NU, non-NU. Ulama-ulama di luar NU itu kalau ini pengamatan loh ya, sekali lagi pengamatan saya. Kalau sudah tidak menjabat lagi, tidak menduduki jabatan pentingnya di organisasi sebelumnya, itu semakin hilang, itu semakin lenyap. Semakin tidak nampak, semakin tidak berwibawa, tidak semakin teduh, tapi kadang-kadang malah sebaliknya semakin provokatif, tidak semakin menjadi rujukan. Jadi semakin hilang, semakin tenggelam gitu. Kalaupun muncul semakin provokatif gitu. Itu di antara perbedaan yang saya amati. Kalau alam biswab yang lain atau panjenengan punya atau mencermati hal-hal lain yang berbeda ya, monggo. Tapi setidaknya itu yang pernah saya simpulkan dari hasil pengamatan saya. Nah, terkait dengan itu, tokoh yang bernama Mbah Amin Rais. Mbah Amin Rais ini semakin kesini kalau menurut saya bukan semakin bijak, bukan semakin adem, bukan semakin dihormati, semakin berwibawa, tapi sebaliknya semakin kesini semakin provokatif, tidak semakin sejuk, tidak semakin berwibawa menurut saya. Terbaru dia mengatakan terkait dengan Presiden Jokowi. Sebenarnya Mbah Amin Rais nabrak Presiden Jokowi itu sudah berkola kali kan, sejak Pilpres 2014 bahkan. Saya amati dia mengobarkan perang Badar dan lain sebagainya. Kemudian pemilu berikutnya ngomong Mbah Amin Rais sebagai bebek lumpuh dan lain sebagainya. Pengibulan, sertifikasi tanah sebagai proyek pengibulan dan lain sebagainya lah. Jadi dan semakin ke sini terus provokatifnya menurut saya tidak cenderung reda, tidak cenderung menjadi resi ya, tidak cenderung tambah berwibawa, tapi sebaliknya tetap menjadi kompor, provokator. Yang terakhir terbaru sekali dia mengatakan dengan halus, tapi itu kategori provokator yang luar biasa, walaupun disampaikan dengan cara yang halus. Ya, itu kan cara saja. Dia mengatakan bahwa jangan sampai Pak Jokowi diturunkan oleh
rakyat beramai-ramai, kasihan katanya, dia nggak tega. Itu kan cara yang kelihatannya halus, tapi sesungguhnya kan kompor kepada publik agar terpicu untuk menurunkan Pak Jokowi, kan begitu. Itu terkait dengan Rakernas Partai Umat kemarin, ya. Saya katakan kemarin, ya ini hari Senin, seusai acara itu, Mbak Amin Rais diwawancara wartawan ngomong begitu. Gitu. Ini saya baca sekilas ya. Ini ditulis oleh Kompas ini. Soal penundaan pemilu, Amin Rais, .2, saya tidak tega Jokowi diturunin rame-rame. Gitu. Yang mau menunda pemilu juga sabar. Seandainya pun ada wacana penundaan pemilu karena beberapa hal, itu kan bukan Pak Jokowi kan yang berkehendak seandainya. Tapi Pak Jokowi kan tegas mengatakan bahwa dia taat patuh dengan konstitusi yang ada di negara ini, yakni bahwa jabatan presiden hanya 2 periode. Saya baca ini sedikit. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengatakan dirinya tidak tega apabila Presiden Jokowi sampai harus dipaksa turun oleh masyarakat seperti yang dialami oleh Presiden kedua Soeharto. Amin menyebut kekuasaan itu ada batasnya sambil menyinggung kekayaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan. Saya wanti-wanti bahwa ada ajal, saya tidak tega juga kalau Pak Jokowi itu turunnya diturunkan rame-rame. Ujar Amin saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur hari Senin, 13 Februari 2022. Oke lah, tidak saya lanjutkan. Ya Pak Harto memang diturunkan oleh rakyat rame-rame. Pak Amin termasuk Anda sendiri kan ikut andil di dalamnya. Tetapi kan sangat jauh kondisinya, situasi dan kondisi politik serta karakteristik pola kepemimpinan antara Pak Harto dengan Pak Jokowi, Mbak Amin ya. Jangan samakan dong, jangan samakan otoritasnya atau otoriternya Mbak Harto dengan kelembutannya Pak Jokowi hari ini. Pak Jokowi sama sekali bukan otoriter. Jauh. Seandainya Pak Jokowi menerapkan sikap-sikap otoriter, feudalistik sebagaimana Pak Harto dulu terapkan sehingga bisa berkuasa sampai 30 tahun. Udah orang-orang provokator kayak panjenengan mungkin sudah nggak tahu di mana Mbak Amin. Orang-orang yang selama ini menghina Pak Jokowi, nuduh ijazah palsu, PKI, keturunan tidak jelas, bukan orang Islam. Itu kalau seandainya Pak Jokowi memakai gaya otoriternya, gaya tangan besinya Pak Harto, rampung semua itu orang-orang yang nuduh-nuduh, memfitnah begitu. Belum lagi meme-meme bertebaran di media sosial menghina Pak Jokowi, menggambar Pak Jokowi dengan tidak utuh, dipakai bikini, Ibu Iriana, Pak Jokowi pakai celana dalam doang. Dan digambari dengan gambar-gambar ilustrasi alat kelamin, Masya Allah. Kayak gitu kok mau disamain dengan Pak Harto, jauh sekali Mbak Amin. Kalau sekali lagi, kalau Pak Jokowi bergaya otoriter, habis orang-orang yang menghina Pak Jokowi. Bukan hanya mengkritik, menghina. Loh kalau Pak Harto dulu, apalagi hinaan, kritikan sedikit saja bisa lenyap, hilang, tidak tahu rimbanya. Nah yang terjadi menurut saya bukan Pak Jokowi yang rame-rame diturunin rakyat, Pak Amin Rais. Tetapi seandainya ada kelompok orang, siapapun termasuk panjenengan pengikutnya ini misalkan, mau mencoba-coba mengganggu pemerintahan yang sah Pak Jokowi hari ini, maka yang akan terjadi justru sebaliknya. Berhadapan dengan rakyat yang membela Presiden Jokowi dalam memimpin bangsa dan negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.